Hidup Malaysia. Hidup Malaysia. Merdeka Malaysia. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. 16 September 1963. Meski melanggar perjanjian Manila, Malaysia yang ditunggangi oleh Inggris mengumumkan pembentukan negara Federasi Malaysia secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan Indonesia dan Filipina. Yang mendurhakai Manila Agreement ialah Tengku Abdul Rahman Bumrah, antek daripada imperialisme. Melihat kelicikan Malaysia yang melanggar janji dari berbagai kesepakatan itu, akhirnya Indonesia pun murka dengan langkah Malaysia dan amarah Presiden Soekarno pun meluap. Hal ini membuat Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Malaysia. Dengan begitu, suasana di dua negara ini memanas, yang mana kemudian melahirkan pergolakan demonstrasi besar-besaran. Di Indonesia, sehari setelah pembentukan Federasi Malaysia, misalnya, Kedutaan Besar Inggris dan sebanyak 21 rumah stafnya yang berada di Jakarta dibakar habis. Mobil-mobil dibakar, perkebunan-perkebunan Inggris di Jawa dan Sumatera disita, dan kemudian pemerintah mengumumkan penyitaan atas semua milik Inggris di Indonesia. Di lain sisi, di hari yang sama di Kuala Lumpur, para demonstran menyerbu kantor Kedutaan Republik Indonesia dengan merobek-robek foto Soekarno dan bahkan membawa serta menginjak-injak lambang Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdurrahman. Aksi para demonstran Malaysia itu membuat Presiden Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi Indonesia kian marah, yang pada akhirnya Presiden Soekarno melancarkan kampanye Ganyang Malaysia. Ganyang Malaysia sekarang juga. Akhirnya, Malaysia yang baru merdeka harus bersiap diri menghadapi negara tetangganya dengan populasi terbesar se-Asia Tenggara. Video ini merupakan video bagian kedua yang akan membahas mengenai berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, mulai dari intervensi pihak asing, aksi sabotase, peperangan, hingga penyebab berakhirnya apa yang disebut dengan periode konfrontasi. Ganyang Malaysia sekarang juga. Dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi revolusi Indonesia. Seiring berjalannya waktu, di saat kampanye Ganyang Malaysia yang digaungkan Presiden Soekarno, pada tanggal 20 Januari 1964, Menteri Luar Negeri Indonesia Dr. Subandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Untuk menyikapi konflik regional Ganyang Malaysia ini, pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno menyerukan Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat untuk menghancurkan Federasi Malaysia. Di antaranya, perkuat ketahanan revolusi Indonesia, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Guna mendukung aksi Dwi Kora ini, pemerintah membuka pendaftaran sukarelawan untuk dikirim berperang ke wilayah-wilayah seperti Sabah dan Sarawak.
Hidup Malaysia.